Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahfad, sehat Ustaz Ahfad? Alhamdulillah bekhair. Ustaz, gimana kabar? Pangestune panjenengan Ustaz. Ustaz, kita di mana sih ini, Ustaz? Ini anak nggak tahu Ustaz, di daerah Batang kayaknya si Masya Kembang. Allah, mantap tempat Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Cuman kurang satu Ustaz, kurang dingin lagi dikit. Masya Allah, Iya. Alhamdulillah. Karena ini juga udah agak siang Ustaz ya? Iya, mungkin bisa jadi. Ustaz Mekah, kita bersyukur sama Allah ya. Betul. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa kepada sallam. keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Ustaz Mekah, ada nggak sih Ustaz hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan seseorang ke surga, tapi dengan amalan yang mungkin orang lain menganggapnya biasa, tapi sebetulnya itu kalau dimiliki luar biasa, Ustaz? Masya Allah. Betul Ustaz. Ya, banyak Ustaz. Kalau jenengan nanya seperti itu, tentu jawabannya banyak. Karena emang secara asal agama Islam itu mudah. Maka seluruh syariat yang ada di dalamnya itu mudah-mudah, dan juga kita semua tahu bahwa ketika seorang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi jalan baginya untuk menuju surga. Adapun contoh secara real ya, aplikatif Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan ketika beliau sedang Isra Mi'raj. Beliau menyampaikan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seorang laki-laki yang dia udah jalan-jalan di surga. Masya Allah. Dan mendapatkan kenikmatan di surga. Apa alasan Allah Ta'ala menyebabkan atau memasukkan orang itu masuk ke surga? Nabi Muhammad SAW menyebutkan karena dia menyingkirkan gangguan yang mengganggu manusia di jalan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi hanya sekedar menyingkirkan gangguan, contoh ini misalkan gangguan saja, disingkirkan, mengganggu, disingkirkan, ini hanya terkadang kita sendiri ya, saya mungkin, Ustaz Ahfad enggak ya, saya mungkin terkadang meremehkan hal itu, menganggap hal ini biasa aja. Melihat paku di jalan misalkan ya dianggap remeh, tapi ternyata dengan diambil kemudian dibuang dan disingkirkan untuk tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan itu, bisa jadi menyebabkan wasilah jalan untuk dimasukkan ke dalam surga. Lihat orang tadi, dia menikmati surga karena sebab remeh. Apa itu? Hanya menyingkirkan gangguan di jalan kaum muslim. Masya Allah. Tad, jadi gini ya. Sebaliknya Tad, kalau ada orang yang melempar gangguan di jalan juga ancamannya bahaya juga. Betul, Tad. Ancamannya bahaya. Maaf nih, misalnya nih, ini ada misalkan sampah begini ya, sorry Iya, ini juga kalau dilempar ini juga ngeri Tad ya. Nah, betul, apalagi kalau memang itu memberikan bahaya, mudarat kepada orang lain. Contoh yang sangat berbahaya dan ini saya anggap dosa besar. Karena kalau mengambil gangguan saja mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, kalau membuang gangguan di jalan ini juga merupakan dosa besar. Contoh yang mungkin dianggap remeh adalah ketika seseorang merokok. Merokok aja udah nggak boleh saja. Apalagi kemudian merokok di jalan, kemudian buang tegesannya itu loh, apa namanya, sisa bakaran yang ada di rokoknya. Saya nggak tahu namanya karena saya nggak pernah ngerokok saja. Itu dibuang pas jalan, itu ketika itu tegasnya dibuang kan kadang ke belakang Zat. Nah itu masuk kelilipan, coba ke anak, ke orang tua, banyak kasus yang akhirnya masuk rumah sakit, matanya dioperasi disebabkan karena tegesan rokok dari orang yang merokok di jalan. Dan dosa besar saya lihat hal itu, karena menyingkirkan gangguan saja mendapatkan pahala besar, maka membuang gangguan di jalan yang menyebabkan mudarat orang lain, maka ini juga dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini jalan Tad ya. Kalau misalkan hati ini Ustaz, ngapunten ini ya. Iya. Ada orang yang sedang punya gangguan di hati nih, sedih, gundah gulana. Kemudian kok ada orang yang bisa menghibur sehingga dia kembali tersenyum, kembali ceria. Itu apakah dapat pahala juga Ustaz? Jelas, jelas. Rasul SAW mengatakan ahabbul a'mal ilallah surur tudkhiluhu ila qalbi akhik. Artinya Ustaz? Amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu sesama muslim. Wah, jelas. Ketika saudara kita lagi gundah gulana, sedih, banyak masalah, kita datang merangkulnya, kemudian menghiburnya, memberikan motivasi seperti Ahfad ini, seperti ini, Masya Allah. Apa ini? Apa namanya, seru kok menghibur orang lain, bahagia, itu luar biasa. Itu pahalanya tadi, kata Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah Arab,
yang bagus dari sisi bahasa Arab itu man as'adan nas. Jawabannya man as'adun nas. Beda hanya di harokatnya. Man as'adan nas, man as'adun nas. Siapa orang yang paling bahagia? Jawabannya siapa yang membahagiakan orang lain. Masya Allah. Jadi ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, hakikatnya kita sedang mendapatkan kebahagiaan yang terkadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah, luar biasa. Saya belajar dari Ustaz Ahfad. Man as'adun nas, man as'adan nas. Ya? Man as'adan nas, man as'adun nas. Oh, berarti siapa yang paling bahagia gitu? Iya, betul. Adalah yang bagian orang lain, betul. Man as'adun nas, afwan, sahih. Man as'adun nas, man as'adan nas. Masya Allah, berarti ini Ustaz ya, dia bisa membahagiakan orang itu bahagia Ustaz ya? Bahagia. Memang kadang ini Ustaz ya, kadang kita juga ngelihat orang, ada orang yang mungkin kekurangan nih, dia dikasih sedekah. Mungkin di pandangan orang ya yang bahagia itu adalah orang yang dikasih Ustaz ya? Betul. Padahal sebetulnya mungkin aja orang yang mengasih ini lebih bahagia Ustaz ya? Sahih, betul. Dia bersyukur, bisa membantu orang lain, betul. Bisa meringankan orang Masya lain. Allah, gitu. Betul sekali. Bahkan saya pernah baca itu tulisan yang sangat bagus. Ketika kita menyedekahkan harta kita kepada orang lain, sebenarnya secara hakikat kita lebih butuh dengan pahala sedekah kita, melebihi orang itu butuh dengan harta yang kita beri kepadanya. Jadi pahami ya? Iya. Jadi kita ngasih orang masakan 100.000, dia butuh dengan uang 100.000, tapi pada hakikatnya kita lebih butuh kepada pahala sedekah itu daripada orang tadi butuh dengan uang 100.000 tadi, sebagai contoh aja Ustaz. Masya Allah, ini kalau dipahami sama orang nih, insya Allah banyak yang ngemas sedekah Ustaz gitu. Tapi Ustaz, apakah sedekah itu harus berbentuk materi Ustaz? Nggak perlu Ustaz. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa sedekah itu nggak harus pakai materi. Banyak cara untuk bisa mendapatkan pahala dengan pahala sedekah. Secara umum berarti bisa Ustaz ya? Secara umum bisa. Senyum sama antum sedekah. Oh Masya Allah. Iya. Emang ada dalilnya Ustaz? Banyak. Rasul mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan temanmu itu terhitung sedekah untukmu. Tapi di depan saudaranya ya? Saudara. Bukan senyum sendiri di pojokan gitu ya? Ini ngeri tadi. Iya, kalau itu mungkin punya gangguan. Astagfirullahaladzim. Perlu didatangi sama Ustaz Ahfad. La haula wala quwata illa billah. Tambah sedih nanti Tat. Oke Tat. Juga mungkin gini Tat ya. Baik sama orang ya. Di jalan tadi nyingkirkan gangguan. Ada yang sedih dihibur. Kira-kira kalau kemudian itu bukan ke orang lain Ustaz, tapi ke orang yang biasa ketemu kayak istri, anak, itu juga apakah sama Ustaz? Ustaz, yuk, tentu pahalanya lebih besar. Lebih besar malah? Lebih besar, karena mereka adalah istri kita, mereka adalah anak-anak kita. Tentu pahalanya tidak mungkin Allah samakan. Ketika kita membahagiakan mereka, maka tentu pahalanya lebih besar. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memberikan gambaran dinar itu ada 4 gambaran, ada 4 bagian peruntukan lah ya gitu ya. Pertama, dinar yang engkau berikan kepada istrimu. Dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Dinar yang engkau berikan kepada infak di jalan Allah. Bangun masjid misalkan, yang semisalnya. Dan dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak. Jadi ada uang yang kita gunakan untuk nafkah istri, untuk orang miskin, infak fi sabilillah, membebaskan budak. Apa kata Rasulullah SAW? Afdaluha, yang paling afdal adalah yang engkau nafkahkan kepada anak dan istrimu. Oh Masya Allah. Jadi kalau berbuat baik kepada orang itu berpahala, maka berbuat baik kepada anak dan istri pahalanya double-double. Jadi saat mereka sendiri ini kurang setuju nih kalau ada orang yang di luar bekhair gitu di rumah setuju. Mungkin makanya mesum apa nanti asem gitu, nggak suka tadi, nggak setuju. Sangat tidak setuju, dan ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada teman kantornya, bukan kepada rekan kerjanya, tapi kepada keluarganya. Karena juga mungkin kalau secara ini saja, secara logika memang kalau kepada orang lain kita bisa sandiwara ya. Betul. Karena mungkin ketemunya kan terbatas sih, berapa jam, mungkin berapa hari lah ya. Tapi kalau sama anak sama istri kan memang ya selebihnya kita punya waktu kan sama mereka. Sama mereka, betul. Jadi itulah nampak asli watak seorang. Makanya tadi dikatakan sebaik-baik kalian ya yang paling baik sama keluarganya. Karena memang hakikatnya seperti itu ya. Iya, sahih. Wafir karena setuju sekali dengan antum. Masyaallah. Terus juga saat di era yang sekarang itu kan ada medsos nih, ya. Mungkin nggak seorang itu bisa menggunakan medsosnya untuk ya tadi mendapatkan pahala lah, seperti itu Ustaz. Para ulama mereka menyampaikan bahwa medsos ini
sebenarnya ladang yang banyak manfaatnya jika memang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan dengan medsos ini kita bisa mendapatkan pahala jariah. Oh, bisa juga? Bisa juga. Coba kita misalkan menaruh sebuah potongan kajian. Contoh, saya dapat pengajian yang menggetarkan hati aneh ini. Contoh kajian yang ada di channel Ahmad Saifuddin. Ya Rob. Nah, banyak itu short-short dari beliau. Anak pribadi pernah mendapatkan sebuah short kajian dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan kalau kau pingin harimu barokah, maka mulailah harimu dengan membaca Al-Quran. Kalimatnya simple, nggak panjang lebar. Kalau kau pingin harimu berkah, harimu baik, harimu beruntung, ya mulai harimu dengan membaca Al-Quran. Karena semua keberkahan ada pada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Ada penyembuh, ada rahmat, ada berkah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hari kita berkah, ya pakai Al-Quran. Mulai hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Itu simple. Mungkin 30 detik nggak ada itu short dari beliau, di-share di status, kemudian kita lihat dari situ kita dapat hidayah. Akhirnya kita merutinkan membaca Al-Quran. Berapa banyak pahala yang akan diperoleh oleh orang yang ikut men-share dan oleh orang yang mungkin membuat kajian tersebut dan oleh syekh itu sendiri yang memberikan kebaikan dan menggugah tadi ucapannya kepada orang lain. Tentu hal besar. Berarti tidak hanya materinya ya, kayak mas kameramen yang itu tuh juga dapat tuh. Dapat. Masya Allah, ya. Masya Allah. Semua kulun ya'mal ala syakilati. Apa sih? Seorang itu beramal sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Dakwah itu bukan harus duduk di sini depan kamera, di belakang kamera juga mereka punya andil mendapatkan pahala. Karena mereka juga punya peran ya, wasilah ya, betul, gitu ya. Sahih. Tapi tentu kameramen seperti ini, panitia kajian, jangan disibukkan dengan kamera seperti itu saja. Tapi Mas, mereka juga duduk menuntut ilmu seperti itu. Iya tadi ya. Jadi insya Allah sebetulnya banyak jalan menuju surga yang salah satu. Betul, sahih. Artinya Allah sudah menjadikan kebaikan itu kan sangat banyak ya. Nah. Sampai senyum di wajah. Kemudian tadi satu kotoran atau satu gangguan ringan yang kita singkirkan juga nanti jadi pahala gitu. Sahih. Oleh karena itu kita jangan sampai pesimis ya. Betul. Kita berusaha untuk ya punya roja harapan ya. Di sisi lain juga mungkin tetap harus punya rasa takut ya. Sahih, gitu. Biar kita itu imbang jalannya seperti itu. Takut, berharap, satu lagi Zat. Apa Zat? Mahabbah, cinta. Ini ahlinya cinta. Masya Allah, berarti juga harus senang dengan ibadah itu gitu ya. Betul. Artinya dia menjalankan ibadah itu bukan karena keterpaksaannya, tapi karena memang dia senang, pengen mendapatkan pahala ya, pengen mendapatkan ridho Allah. Itu benar nggak apa-apa Zat ya? Betul nggak apa-apa. Masya Allah ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau cinta itu kata para ulama ibarat kepala bagi sebuah burung. Dan rojak serta takut itu ibarat dua sayap bagi sebuah burung. Semuanya penting. Semuanya penting. Burung ada sayap tapi nggak ada kepala, mati dia. Mati, betul. Burung ada kepala tapi nggak ada sayap, dia nggak akan bisa terbang. Walaupun satu nggak akan bisa terbang. Iya, jadi tiga hal ini merupakan hal yang sangat penting ketika seorang beribadah kepada Allah Ta'ala. Harus ada landasan cinta, harus ada landasan berharap, harus ada landasan takut kepada Allah Ta'ala. Dan juga kalau kita menjalani sesuatu karena cinta itu kan lebih ringan sih tadi. Betul, sahih. Misalkan nyaman gitu saja. Nyaman. Mungkin sesuatu yang berat juga kerasa lebih ringan gitu ya. Apalagi punya teman baik, rifqah sholihah seperti antum. Dari tadi fitnah terus ini ya. Ya, semoga ya sebagai ini ya penyemangat kita dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan diri, maksimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, harapannya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memasukkan kita semua ke surga Ustaz ya. Amin. Ya harapannya kami juga ini Ustaz ya, sering lah dikasih jangan kayak gini gitu Ustaz ya. Santai nggak apa-apa Ustaz ya. Kebalik Ustaz, kebalik. Gitu ya. Oke, ini nampaknya sudah zuhur Ustaz ya. Kayaknya ya. Iya oke, kita insya Allah nih kalau sudah ini bisa lanjut lagi Ustaz ya. Insya Allah. Oke, jazakallah Ustaz Meka. Makasih faedahnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton ya. Jangan lupa kalau memang ada yang baik bisa diambil dan jangan lupa ikut sebarkan juga. Insya Allah dapat pahala juga. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.